ku kejar mimpi, dan ku terbang tinggi. Tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Naila Muzara Ulfa, izin. Mana dia? Sakit. Izin sakit. Izin. Nisa Lejiha, Olivianti, izin sakit. Rahma Naila Putri, Siva Evelina, Yoza Elviza Mariska, Yulianti Sabila. Berarti yang izin hari ini Naila Muzara Ulfa sama Olivianti. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita, siapa yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Mengenai apa? Nah, ini siapa yang masih ingat pengertian dari cerita fantasi? Siapa yang masih ingat? Sabila? Jadi cerita yang dibuat berdasarkan imajinasi penulis berdasarkan
intrinsik. Bukanya ya, satu-satu. Siap. Nah, ini unsur intrinsik di sini kan tadi ada 5 macam. Yang pertama ada tema, yang kedua tokoh dan perobohan, yang ketiga ada latar set, yang keempat alur, dan yang kelima ada nanas. Nah, di sini ibu pengen nanya sama Miftahul Jannah. Sebutkan 5 unsur intrinsik yang terdapat di dalam cerita fantasi. Tema, tokoh dan perobohan, latar setting, alur, dan nanas. Nah, benar sekali ada 5 macam ya. Coba ulangi lagi Nisa. Tema, tokoh dan perobohan, latar setting, alur, dan nanas. Jelas. Jadi unsur intrinsik itu ada 5 macam. Yang pertama ada tema, yang kedua nanas. Nah, adakah yang ditanyakan mengenai unsur intrinsik tadi? Tidak. Jika tidak ada pertanyaan, kita lanjut mengenai struktur cerita fantasi. Nah, sebelum itu, Ibu mau tanya dulu sama Aira Vanessa. Apa tadi yang dimaksud dengan latar atau setting? Yaitu keterangan tempat, waktu, dan suasana yang diciptakan oleh pengarang dalam sebuah cerita. Nah, jadi tadi kan ada latar atau setting ini ada 3 macam. Yang pertama ada Latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. kalau latar waktu ini seperti apa? Latar waktu seperti pagi, sore, malam. Kalau seandainya latar suasana, Seperti mengkawinkan, menegangkan, dan mencengkram. kalau apa lagi ya? Lagi. Latar tempat. Latar tempat seperti di sekolah, di rumah, dan di perpustakaan. Ya, benar sekali. Jadi latar atau setting ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Nah, baik, kita lanjutkan yang kedua, struktur cerita fantasi. Nah, struktur cerita fantasi ini dibagi lagi menjadi 4 macam. Yang pertama orientasi, yang kedua ada motif, yang ketiga resolusi, yang keempat ending. Nah, siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan orientasi? Sabila? Orientasi bagi fantasi berisi perkenalan nama tokoh, latar tempat kejadian, suasana kejadian, tema, dan sedikit gambaran alur yang akan diceritakan. Resolusi? Resolusi. Resolusi merupakan penyelesaian masalah yang sudah terjadi. Kalau seandainya ibu tanya ending? Ending. Nanti masuk cerita akhir merupakan sebuah penutup dari cerita fiksi. Nah, jadi kalau ending ini kan dibagi lagi menjadi 2 macam. Pertama ada happy ending, yang kedua ada sad ending. Siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan happy ending sama sad ending? Akhirnya hidup berbahagia. Setting adalah tokoh utama atau tokoh lain atau guru akan Nah, sekali. Nah, di sini di unsur struktur cerita fantasi ini ada 4 macam. Pertama ada orientasi, yang kedua konflik, yang ketiga ada resolusi,
fantasi, 2 konflik, 3 resolusi, 4 ending. Ending terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama yaitu happy ending dan sad ending. Nah, karena belum sempurna jawaban dari atau penyimpulan dari Naila, kita coba siapa ya? Atau ajukan tangan, siapa yang berani menyempurnakan penyimpulan materi yang Naila sampaikan tadi? Ya, cepat siapa? Sabila, Yuliani Sabila. Struktur cerita fantasi dibagi menjadi 4, yaitu orientasi, konflik, resolusi, dan ending. Orientasi adalah pengenalan nama tokoh, latar belakang kejadian, suasana kejadian, tema dan sedikit gambaran alur yang akan diceritakan. Konflik adalah merupakan bagian dimulainya permasalahan yang akan menjadi inti dari cerita fantasi. Resolusi adalah penyelesaian masalah yang tengah terjadi. Ending adalah cerita akhir, merupakan sebuah penutup dari cerita fiksi. Ending dibagi menjadi 2, yaitu happy ending dan sad ending. Happy ending adalah tokoh utama akan hidup berbahagia, sad ending tokoh baik akan Nah, jadi tadi itu merupakan penyimpulan materi kita mulai dari unsur intrinsik sampai dengan struktur cerita fantasi. Nah, untuk intrinsik ini 5 macam tadi. Yang pertama ada tema, tokoh dan penokohan. Yang kedua ada alur atau setting. Yang keempat latar atau setting. Yang keempat ada alur maju, alur mundur, alur maju mundur atau campuran. Yang kelima ada amanat atau pesan moral. Nah, yang kedua tadi struktur cerita fantasi dibagi lagi menjadi 4 macam. Yang pertama ada orientasi, resolusi, konflik. Konflik dulu. Yang pertama ada orientasi, konflik, resolusi, ending. Ending ini dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama ada happy ending dan sad ending. Nah, sebelum kita menutup pelajaran kita hari ini, ada nggak yang ditanyakan? Enggak. Nah, untuk minggu depan buka LKS-nya. LKS halaman berapa ya? Mengenai cerita fantasi halaman 27. Di latihan 2 kan ada 5 soal tuh. Kerjakan di rumah untuk minggu depan ya. Dibuat soalnya 1 sampai 5. Ingat ya, tugas minggu depan halaman 27 dari nomor 1 sampai 5. Ada yang ingin ditanyakan? Ada. Nah, sebelum kita menutup pelajaran kita hari ini, ada manfaat kita mempelajari cerita fantasi. Siapa yang tahu manfaatnya? dapat mengembangkan Ya, imajinasi. benar. Dapat mengembangkan imajinasi kita dan juga kita kreatif dalam